Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Dwi Sucita. Hari ini kita akan membahas tentang peran pendidikan jasmani dalam pengembangan karakter. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana peran pendidikan jasmani dalam pengembangan karakter, ada beberapa konsep yang harus kita pahami bersama terlebih dahulu. Nah, ini adalah beberapa konsep tentang pendidikan jasmani dan karakter. Yang pertama adalah tentang pengertian pendidikan jasmani itu sendiri. Berikutnya adalah tentang apa itu karakter. Yang ketiga adalah bagaimana karakter dalam pendidikan jasmani. Yang keempat adalah bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pendidikan jasmani. Yang kelima, dampak dari pendidikan karakter. Dan yang terakhir adalah bagaimana tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pendidikan jasmani. Pertama adalah pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari kurikulum pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan individu secara menyeluruh, baik aspek fisik, intelektual, keterampilan gerak, mental, dan sosial peserta didik melalui aktivitas fisik atau gerak tubuh. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa tujuan dari pembelajaran pendidikan jasmani sama luasnya seperti mata pelajaran lainnya. Hal yang membedakan adalah hanya pada sarana yang digunakan. Pendidikan jasmani di sini menggunakan aktivitas fisik atau gerak tubuh sebagai sarana untuk mencapai tujuan, termasuk dalam upaya mencapai tujuan dalam pengembangan karakter dari peserta didik. Berikutnya adalah karakter. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Karakter merujuk pada perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar perilaku seseorang. Dalam pendidikan jasmani, siswa tidak hanya diajarkan untuk menjaga kebugaran, tetapi juga untuk mengembangkan karakter yang mereka miliki. Dalam implementasinya, pendidikan jasmani sering menggunakan olahraga sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana olahraga itu sendiri sangat banyak nilai-nilai yang bisa dikembangkan atau digunakan oleh peserta didik untuk kehidupannya nanti di masyarakat. Banyak sekali nilai-nilai dalam olahraga yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk pembentukan karakter. Di antaranya adalah fair play, sportivitas, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, komunikasi, toleransi, kepemimpinan, kerja keras, dan percaya diri. Fair play dan sportivitas adalah prinsip yang mengedepankan keadilan dan kejujuran. Konsep ini menekankan pentingnya untuk bermain dengan jujur, menghormati lawan, menghargai atau mentaati peraturan, menerima kekalahan dengan lapang dada, atau merayakan kemenangan dengan sewajarnya. Konsep fair play dan sportivitas juga menekankan pada bagaimana menganggap lawan adalah kawan bermain sehingga menciptakan permainan yang menyenangkan. Nilai olahraga yang terkandung lainnya yaitu disiplin. Melalui disiplin, anak diajarkan untuk mentaati aturan atau jadwal konsisten dalam latihan. Melalui olahraga tim, anak belajar untuk bertanggung jawab terhadap posisinya, belajar bekerja sama dengan temannya, berkomunikasi, saling menghargai, kemudian belajar untuk memimpin dan bekerja keras untuk mencapai tujuannya, dan membuat mereka belajar untuk percaya diri. Lalu bagaimana cara mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan jasmani? Yang pertama adalah peran guru sebagai model atau menjadi teladan. Keteladanan sendiri merupakan salah satu metode yang paling efektif dalam pendidikan karakter. Siswa seringkali meniru sikap dan perilaku guru, sehingga guru perlu memberikan contoh perilaku yang baik agar murid atau siswa dapat meniru dan menginternalisasi nilai-nilai positif tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misal, jika guru ingin mengajarkan siswa untuk disiplin, maka guru juga harus menunjukkan sikap disiplin tersebut. Yang berikutnya adalah pembiasaan karakter yang positif. Nah, pembiasaan sendiri di sini merupakan proses yang sangat penting dalam pembentukan karakter. Sebab karakter bisa terbentuk melalui proses pembiasaan.
Pembiasaan karakter yang positif seperti saling menghargai dan saling menghormati, disiplin, kerja keras itu dapat dilakukan secara rutin dalam setiap aktivitas fisik atau kegiatan olahraga yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah menanamkan nilai-nilai olahraga dalam setiap aktivitas fisik. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa banyak sekali nilai-nilai positif yang terkandung dalam aktivitas olahraga. Dalam proses pembelajarannya, guru perlu menanamkan nilai-nilai olahraga sehingga dapat membantu siswa untuk memahami pentingnya kejujuran, mentaati aturan, disiplin, percaya diri, kerja keras, atau etika, serta ketekunan. Selanjutnya adalah pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, melalui proses pembelajaran berbasis pengalaman, anak diberikan kesempatan untuk belajar dari proses pendidikan jasmani atau olahraga itu sendiri. Anak belajar untuk menerima kekalahan dengan lapang dada, belajar untuk merayakan kemenangan dengan sewajarnya, belajar untuk menghargai pendapat dari teman satu tim, dan sebagainya. Nah, di sini juga melalui pembelajaran berbasis pengalaman, anak juga diajarkan untuk belajar menghadapi situasi dalam pertandingan dan memecahkan masalah yang ada dalam timnya atau dinamika yang mungkin akan muncul dalam olahraga tim. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu sangat penting dalam proses pembentukan karakter. Guru dan sekolah perlu menciptakan budaya atau lingkungan positif dengan memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas. Guru harus mampu menciptakan suasana yang penuh dengan kepedulian, saling menghormati dan mendukung satu sama lain antara guru maupun dengan siswa lainnya. Yang terakhir adalah keterlibatan orang tua dan masyarakat. Tentu proses pendidikan karakter ini tidak hanya bisa dilimpahkan kepada sekolah. Perlu sinergitas dari setiap pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat. Termasuk di dalamnya adalah orang tua dan masyarakat. Sebab orang tua dan masyarakat ini bisa memperkuat pembelajaran yang diterima di sekolah dan menciptakan suasana yang mendukung bagi pengembangan karakter dari peserta didik. Selanjutnya adalah dampak dari implementasi atau internalisasi pendidikan karakter. Yang pertama adalah membentuk karakter yang positif. Dengan pembelajaran nilai-nilai positif pada karakter, individu tumbuh menjadi pribadi yang lebih bermoral, kemudian disiplin, dan dapat berkontribusi bagi masyarakat. Dampak selanjutnya adalah pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Peserta didik belajar untuk bekerja sama, empati, toleransi, kemudian mampu mengendalikan diri baik secara sosial maupun secara emosional. Dampak selanjutnya adalah pengurangan perilaku negatif. Melalui pendidikan karakter, anak diajar untuk belajar etika dan moral yang sesuai dengan masyarakat. Hal ini akan mengurangi perilaku bullying, ketidakjujuran, dan pelanggaran peraturan yang dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis. Dampak terakhir adalah kesiapan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pendidikan karakter melatih individu untuk memiliki ketahanan, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Nilai-nilai ini akan membekali mereka untuk lebih adaptif, kemudian percaya diri, dan siap menghadapi perubahan serta tantangan global di masa yang akan datang. Dalam implementasinya, pengintegrasian pendidikan karakter dalam pendidikan jasmani menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya yaitu adalah kurangnya kesadaran dan komitmen. Kurangnya kesadaran dan komitmen dari pihak-pihak yang terlibat seperti dari guru itu sendiri, orang tua, dan masyarakat ini sangat mempengaruhi tercapainya pendidikan karakter atau tidak.
banyak sekali yang masih menganggap bahwa pendidikan karakter itu adalah tanggung jawab sekolah saja, tanpa menyadari bahwa keluarga dan lingkungan juga sangat mendukung dari proses pembelajaran tersebut. Misalnya di sekolah anak-anak diajarkan untuk pentingnya kejujuran, tetapi misal di rumah orang tua masih mentoleransi kebohongan kecil, maka pesan moral tersebut mungkin akan sulit tertanam pada diri anak. Tantangan berikutnya dari kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya di sini termasuk dalam hal materi pembelajaran, kemudian pelatihan bagi para guru maupun fasilitas untuk kegiatan pengembangan karakter. Misalnya sekolah tidak cukup memiliki anggaran untuk mengadakan pelatihan tentang metode pembelajaran atau tentang pendidikan karakter, sehingga proses pembelajaran karakter menjadi kurang efektif dan terbatas pada teori semata. Selanjutnya adalah konsistensi dalam implementasi. Nah, konsistensi ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam proses pendidikan karakter. Konsistensi dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum sering terganggu oleh fokus yang berlebihan dari prestasi akademik. Misalnya ujian nasional atau tes lainnya itu sering mengutamakan tes akademik gitu, sehingga pendidikan karakter sering dikesampingkan karena waktu yang tersedia lebih banyak digunakan untuk mempersiapkan materi ujian yang berkaitan dengan proses akademik. Padahal pembentukan karakter memerlukan proses yang berulang dan berkelanjutan untuk menjadi bagian dari kebiasaan siswa. Selanjutnya adalah lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya yang kurang mendukung juga bisa menjadi tantangan yang besar dalam implementasi pendidikan karakter. Terutama jika nilai-nilai yang diajarkan itu tidak selaras dengan realitas sehari-hari. Jika misalnya di sekolah siswa diajarkan tentang disiplin, kemudian lingkungan juga tidak mendukung upaya tersebut, maka karakter disiplin ini akan sulit untuk terbentuk. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas guru. Guru dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang bagaimana mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan jasmani, misalnya lewat pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah dengan kolaborasi antar guru. Seperti disebutkan bahwa pengembangan karakter itu butuh proses pembiasaan dan keteladanan, sehingga kolaborasi antar guru ini sangat memberikan pengaruh pada pengembangan karakter anak. Selanjutnya adalah keterlibatan stakeholder. Libatkan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan karakter, baik itu dalam pelaksanaan maupun dalam proses penilaian, seperti pendidik, kemudian peserta didik, orang tua, kepala sekolah, maupun masyarakat setempat. Yang terakhir adalah lakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah program pengembangan karakter melalui pendidikan jasmani sudah berjalan secara efektif, perlu dilakukan penyesuaian dan penilaian secara berkala untuk mengetahui ketercapaian dari program, sehingga juga perlu melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Baik, demikian topik kita hari ini tentang bagaimana peran pendidikan jasmani dalam pendidikan karakter. Sampai bertemu di topik-topik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.